Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, hari ini kita mendengar firman Tuhan cukup dalam, dan saya akan coba untuk menjelaskan apa yang dimaknai atau pesan firman Tuhan hari ini. Kita tahu bahwa angkasa ini adalah kegelapan. Penguasa angkasa ini adalah iblis, yaitu raja kegelapan. Jadi sebelum Yesus datang, belum ada terang. Jadi sebelum Yesus datang, belum ada terang. Jadi dikuasai oleh iblis, raja kegelapan. Maka waktu Tuhan menciptakan segala isi dunia termasuk manusia dan Adam dan Hawa yang sudah jatuh di Taman Eden, sekalipun sudah dipisahkan dari kehidupan dunia, tapi tetap digoda oleh iblis sehingga ia jatuh dalam dosa, yaitu setelah dia makan buah pengetahuan baik dan jahat. Sejak ia dikeluar dari Taman Eden, iblis mulai memakai pikiran-pikiran manusia dan dianiaya seperti bayi yang sering disakiti oleh orang tuanya. Terus dia menyakiti bayi, seperti kita mendengar urasan pertama itu adalah suatu gambaran bayi yang sering disakiti terus. Bayi yang dari pertumbuhan bayi sampai dia anak-anak, sampai dia remaja, karena dianiaya, disakiti, maka di dalam tersembunyi dalam hatinya itu ada perkataan-perkataan yang rahasia hati yang tersembunyi itu, bahwa dia orang yang berdosa, dia orang yang bersalah, dia tidak dicintai, dia adalah kegagalan, dia adalah orang yang malang. Jadi sebenarnya itu makna daripada keturunan Adam sebelum Yesus itu datang. Itu sepertinya iblis itu sudah menyakiti semua hati manusia. Hati manusia itu sudah disakiti oleh iblis itu. Kamu orang berdosa, kamu orang tidak berguna, kamu tidak dicintai oleh Tuhan. Kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi semua manusia itu sebenarnya hidup dalam keadaan suatu frustasi. Manusia keturunan Adam itu tidak ada kesempatan dia lagi untuk mendapat kehidupan yang normal. Karena sudah sekian tahun, bahkan puluhan tahun, ribuan tahun dianiaya oleh iblis. Maka hidupnya manusia itu sepertinya yang tadi anak-anak yang dianiaya terus oleh orang tuanya dan tidak memberi penjelasan apa yang sudah kesalahannya itu dilakukan, tidak diberi penjelasan, maka anak-anak itu menanggung sendiri, maka dia akan memberontak. Sama seperti itu, keturunan Adam itu sebenarnya dianiaya oleh iblis terus, seolah tidak ada suatu penjelasan kenapa dia dianiaya, maka dia memberontak. Maka waktu Tuhan memberi hukum Taurat, arti salah dan jahat seperti penjelasan kepada bayi anak-anak tersebut, waktu hukum Taurat diberikan, maka banyak sebenarnya anak-anak itu memberontak. Tapi yang menerima hukum Taurat baru menyadari. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, ini adalah satu gambaran manusia itu yang ditekan oleh iblis. Kenapa demikian? Jadi sebelum Yesus datang, sebenarnya belum ada yang membongkar rahasia iblis yang menekan tersebut. Belum ada yang membongkar rahasia iblis menekan semua keturunan Adam, itu belum ada. Jadi manusia itu sebenarnya di bawah tekanan. Ada suatu kebencian, ada suatu kegagalan, ada suatu pikiran, oh saya tidak disayang Allah, saya semua adalah frustasi. Maka waktu
waktu Yesus itu datang, maka kita jika membaca Yohanes pasal 1 ayat 1, pada mulanya firman, firman itu bersama Allah dan firman itu adalah Allah, dan sampai 4 dia mengatakan dialah terang dunia. Maka baru terang itu datang. Dan terang itu datang. Kita mengetahui sampai 1 Yohanes 14, Yohanes 1 sampai 14 yang mengatakan terang itulah kemuliaan Allah. Sejak itu mulailah kita mendapat suatu terang yang dalam dunia ini. Nah, waktu dia datang ke dalam dunia ini, apa dia tugasnya? Dia ingin membinasakan pekerjaan iblis. 1 Yohanes 3 ayat 8 itu mengatakan membinasakan itu artinya apa? Dia ingin memberitahu kepada manusia, kalian semua itu dianiaya oleh iblis, ditekan oleh iblis. Seolah-olah Tuhan tidak mencintai engkau. Seolah-olah Tuhan itu tidak mengasihi engkau. Jadi iblis sudah mendogma seluruh manusia. Maka waktu Tuhan memberi hukum Taurat kepada manusia, maka manusia itu tidak bisa menerima. Banyak yang menolak. Tidak bisa menerima hukum Taurat, yaitu tentang baik dan jahat tersebut. Maka kenapa Yesus mengatakan iblis datang hanya membunuh dan mencuri dan membinasakan. Aku datang memberi kehidupan. Coba kita lihat ayat ini. Yohanes pasal 10. Ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup yang mempunyai dalam segala kelimpahan. Bapak Ibu, jadi sebelum Yesus datang, iblis sudah mulai menekan manusia. Seperti bayi yang baru lahir itu, sampai anak-anak yang sering disalahkan oleh orang tuanya terus, tidak diberi suatu penjelasan. Kenapa dia ditekan? Jadi tidak ada penjelasan. Seperti itu. Maka jika diberi tahu penjelasan, pasti anak itu bisa menerima. Tapi karena tidak ada penjelasan, maka dia memendam suatu seolah-olah dalam pikirannya. Oh, saya orang yang gagal. Saya orang yang tidak berguna. Saya tidak dicintai oleh orang tua saya. Dan dia akan memperlakukan. Itulah dampak dari pekerjaan iblis kepada isi dunia ini. Dia menekan semua manusia. Nah, sejak hukum Taurat itu datang memberi pengertian. Ada Allah yang akan menolong. Ada Allah yang akan menolong kamu yang berdosa. Jagalah perilakumu mulai hari ini. Bapak Ibu, pada saat itu orang yang menjalankan dan sadar dia orang berdosa, menjalankan hukum Taurat, maka dia dibenarkan Allah. Tapi banyak juga yang sampai hari ini pun menolak hukum Taurat itu dan tidak menjalankan hukum Taurat itu. Hukum Taurat itu masih berlaku bagi kita hari ini. Maka Yesus mengatakan di Matius 5 tersebut, dia tidak menggagalkan hukum Taurat itu. Bahkan melengkapi. Coba kita melihat. Yesus tidak menggagalkan hukum Taurat tersebut. Matius 5. Ayat 17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Maka Yesus mengatakan dia tidak menghapus hukum Taurat, tapi melengkapi. Apa yang dilengkapi? Yang tadinya hukum Taurat pakai darah binatang, sekarang dia lengkapi dengan darahnya Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi, kita melihat bahwa betapa hari-hari sekarang roh jiwa orang itu masih terniaya, tertekan, dan dia dianggap bahwa dia orang yang tidak dikasihi Allah.
dia frustasi hidupnya. Sekalipun mereka beragama, mereka berteriak Tuhan, Tuhan. Tapi sebenarnya mereka itu memendam suatu kebencian dan api amarah. Yang tidak tahu harus diledakkan kepada siapa. Ya. Apakah itu diungkapkan ledakannya kepada Allah yang tidak mengasihi, atau kepada manusia, atau kepada siapa? Mereka tidak tahu karena mereka masih dianiaya dan tertekan. Tetapi pada saat mereka menerima kasih Kristus, waktu saat mereka menerima kasihnya Kristus yang terang satu-satunya itu, dia terpisah dengan pekerjaan iblis yang menekan tersebut, yang disebut Kolose 1 ayat 13 tersebut. Waktu dia datang ke terang dan dia memisahkan kegelapan, maka dia menjadi milik terang tersebut. Apakah dia tidak dianiaya dalam dunia? Masih tetap. Tetapi kasih karunia terang itu sudah ada di dalam dia. Coba kita melihat Kolose 1 ayat 13. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Anak yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi, Dialah yang melepaskan kita dari kuasa kegelapan yang ribuan tahun dari nenek moyang itu ditekan, yang tidak pernah memberi suatu solusi. Pada saat itu sepertinya Allah mengabaikan kita. Sepertinya orang tua itu hanya menekan, tidak ada satu solusi. Tetapi Yesus datang seperti seorang ibu yang memberi pengertian, yang mengasihi, memberi kebenaran, melepaskan kita dari kuasa kegelapan, memindahkan kepada terangnya, kerajaannya. Bapak Ibu, maka kita lepas. Bapak Ibu, waktu kita menerima kasih karunia Yesus, kita lepas dari kegelapan, apakah kita bebas seperti anak yang melompat-lompat, yang menyanyi dan menari bergembira terus? Tidak, tetap masih berlaku. Itu karena dunia ini milik penguasa tersebut, tetapi dia tidak bisa memisahkan kita dari kasih Kristus itu. Itu yang penting, yang harus kita maknai. Jadi bukan karena kita menganggap kita, oh saya tahu Tuhan Yesus, saya tahu. Bukan itu maknanya. Tapi maknanya, apakah engkau sudah ada kasih Kristus yang sempurna, maka kamu sanggup menjalankan kehidupan yang terus dianiaya oleh iblis tersebut. Inilah yang diungkapkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Roma. Dia mengatakan, karena kasih karunia itu ada padaku, apakah dia bisa memisahkan kita? Aniayahkah, pencobaankah, kelaparankah? Masih bisa enggak? Tidak bisa. Kenapa? Karena dia sudah pindah ke dalam terang tersebut. Karena kasih karunia sudah ada pada dia. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih, bukan berarti seseorang itu percaya Yesus, dia lepas dari segala sesuatu. Bukan arti itu. Ya. Tapi bukan juga artinya kita sebagai anak-anak Tuhan hanya menyanyi dan menari bersuka cita, tujuannya hanya seperti itu. Bukan arti itu. Tapi bagaimana kita memaknai seseorang pada saat dia menerima kasih karunia dan dia pegang kasih karunia itu dan mempertahankan sampai garis finish. Coba kita melihat Roma 8. Roma 8 ayat 35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih, artinya apa? Jika dia pindah ke wilayah terang, kita tahu angkasa ini wilayahnya kegelapan, rajanya yaitu iblis. Dia menekan.
semua keturunan Adam. Tapi waktu kita pindah, kita sudah pindah ke wilayah anaknya, tetapi masih ada tekanan-tekanan tersebut. Tapi dia tidak bisa lagi memisahkan kita dari kasih Kristus tersebut. Bapak, Ibu, Saudara, kita tahu bahwa sekarang ini pada saat kita di sini dijelaskan bagaimana pada saat seseorang itu sakit, seperti orang itu saatnya ditekan oleh iblis, ya, oleh iblis, ditekan oleh iblis, yaitu bagaimana setan-setan anak buahnya iblis ini seperti mendakwa ia dengan segala intimidasi bahwa ia orang berdosa, ia tidak layak, dia tidak dikasih, bermacam-macam. Maka kita melihat Ayub bagaimana dia diintimidasi oleh iblis luar biasa, sehingga dia mengatakan kuburan itu adalah rumahnya, cacing itu adalah saudaranya. Artinya suatu kerinduan untuk ingin mati. Dia seolah-olah sudah ditinggalkan. Sebenarnya pada saat itu dia merindukan sahabat-sahabat yang memberi suatu penghiburan. Sahabat-sahabat yang memberi penghiburan ini seolah-olah, ya Ayub, engkau baik, seharusnya engkau mengakulah orang yang berdosa di hadapan Tuhan. Jadi sepertinya omongan mereka baik, tetapi sebenarnya itu menekan ia. Kita bisa melihat ungkapan-ungkapan bahwa Ayub itu ditekan oleh perkataan-perkataan teman-teman dia yang dulunya sangat bersahabat dengan dia. Sehingga dia harus menanggung sendiri dari cercaan teman-temannya itu. Dia bilang, kamu tidak di posisi saya, maka kamu bisa berkata demikian. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih, sebenarnya kondisi pada saat kita melihat bagian daripada tubuh Kristus pada saat ia sakit sama seperti Ayub tersebut. Jadi orang yang sakit itu ditekan oleh setan-setan yang luar biasa. Maka pada saat pelayanan memang kita harus hati-hati, jangan mengatakan, ya karena kamu makan sembarangan sih, makanya tidak jaga sih makan. Ya karena kamu begitu sih, ya kamu sih begini. Bapak Ibu, sepertinya perkataan kita baik, tapi sebenarnya kita tambah menekan dia. Bukan memotivasi, mengobarkan imannya. Di 1 Timotius itu mengatakan apa? Seharusnya kita mengobarkan imannya untuk melawan, supaya dia bangkit lagi. Jadi perkataan kita sepertinya bijak dan benar, memakai ayat-ayat, tapi sebenarnya itu menekan. Sama perkataan-perkataan temannya itu pun sebenarnya seperti perkataan-perkataan bijak, tetapi menekan Ayub. Sehingga dia makin terpuruk dengan tekanan-tekanan tersebut. Banyak orang sekarang pergi melayani orang sakit, tapi sebenarnya tidak memotivasi rohaninya bangkit. Tapi bahkan menekan dia. Jadi di sini dijelaskan kita harus berhati-hati. Berhati-hati waktu mengunjungi orang sakit, memberi satu motivasi supaya dia bangkit, ya, supaya dia bangkit. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih, banyak hal sebenarnya kita perlu belajar dari suatu pengalaman-pengalaman orang juga. Ya, kita tidak bisa belajar hanya di Alkitab. Orang yang hanya belajar di Alkitab, saya sudah melihat ada orang membaca Alkitab 160 kali, tapi dia tukang mendakwa orang, lama-lama dia menjadi seorang Farisi yang tukang menekan orang dengan ayat-ayat. Ini adalah contoh-contoh Farisi yang menekan orang dengan ayat-ayat, dengan pengertian dia sendiri. Tetapi kita harus tahu sebenarnya seseorang harus belajar dari suatu pengalaman-pengalaman orang. Saya pernah melihat seorang yang sakit diberi tugas. Jadi seorang yang sakit diberi tugas. Bahkan yang sehat tidak diberi tugas, yang sakit diberi tugas. Saya melihat itu sebenarnya ketidakadilan.
Tapi saya tidak berani mengungkapkan di depan meeting atau umum tersebut. Tapi setelah berada 4 mata dalam satu ruangan, saya bertanya kepada seseorang itu, kepada pemimpin rohani itu, kenapa orang sakit ini diberi tugas? Masih banyak orang yang sehat, kenapa tidak diberi tugas? Tapi saya mendengar suatu jawaban yang sangat luar biasa. Saya baru tahu, tercelik juga. Dia mengatakan, jika orang sakit tidak diberi tugas, artinya kita setuju dia cepat mati. Ya. Jadi tidak ada suatu motivasi rohaninya. Tapi jika orang sakit tersebut kita kasih tugas, sebenarnya dia punya motivasi rohani. Saya harus menyelesaikan tugas ini. Dan Tuhan melihat kamu masih bekerja untuk pekerjaan rohani, Tuhan akan memperpanjang hidupnya. Tapi kalau kita sudah tidak memberi dia tugas, artinya sudahlah, cepatlah kamu mati. Dan dia pun mengatakan dia tidak ada tugas lagi dari pekerjaan rohani, ya sudahlah, dia makin turun. Maka kadang-kadang kita melihat dari posisi kedagingan kita, maka kita berpikir, wah itu perkataan memberi tugas itu tidak bijak, ini orang salah. Tapi Bapak Ibu tidak tahu makna yang sesungguhnya. Jadi harus melihat dari faktor rohani. Jangan menilai seseorang dengan pikiran kita, dengan pikiran yang selalu ditekan oleh penguasa kegelapan. Ya, Bapak Ibu, kita harus tahu mempunyai suatu kebijakan seperti kita melihat kasus Ayub ini, teman-temannya tidak menghibur tapi menekan dia. Nah, di sini kita mendapat firman Tuhan bagaimana karena kasih karunia Allah, yaitu Roh Kudus itu memberi hikmat dan inspirasi kepada kita. Maka itu kita harus belajar terus, rendah hati. Seperti kita berapa saat ini kita belajar dengan rendah hati 3 tema. Rendah hati 1, 2, dan 3. Supaya kita bisa banyak belajar, kita mengerti apa kebenaran Allah tersebut. Coba kita melihat Roma 14 sampai Roma 14. Kita baca ayat 17 sampai 19. Ya, kita baca bergantian ayat 19 sama-sama. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Sama-sama. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih. Jadi artinya di sini seseorang itu harus memiliki damai sejahtera. Pada saat mengunjungi harus memberi damai sejahtera. Pada saat melayani orang sakit memberi damai sejahtera. Damai sejahtera inilah yang Tuhan kehendaki yang ada pada kita. Dengan damai sejahtera itu kita bisa mengusir pekerjaan-pekerjaan iblis yang melalui setan-setan, dan kita akan dituntun oleh Roh Kudus. Demikian Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih, dengan demikian kita akan bisa mengusir setan yang hanya menganiaya tubuh, pikiran, dan segala sesuatu. Ya, kiranya damai sejahtera Tuhan Yesus menyertai kita.